Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Pendengar dan pemirsa, apabila pada suatu hari kita menerima undangan untuk hadir ke istana negara atau ke sebuah rumah seorang ulama besar, bagaimana perasaan kita? Kita akan terharu, itu pasti. Kita akan bangga, kita akan gembira, kita akan senang. Kita akan menunggu dan menanti momen itu agar cepat datang dan kita bisa menjadi tamu undangan tersebut. Kalau itu yang kita rasakan, maka kita perlu menyimak surat Al-Hajj ayat 27 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dalam ayat ini ada sebuah pesan yang luar biasa yang harus kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan undangan agar kita hadir di sebuah event yang sangat prestisius, event yang sangat besar, event akbar. Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, dan undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Allahu Akbar. Siapa yang mengundang? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa menjelaskan bahwa dia telah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam, pihak yang diminta untuk mensosialisasikannya di hadapan kita, mengantarkan undangannya kepada kita, pihak tersebut tidak lain tidak bukan adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah yang mengundang, dan yang membawakan undangannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk kita, untuk yang mampu, untuk yang sehat walafiat, dan memiliki harta yang cukup, dan memiliki persiapan untuk bisa sampai di sana. Lalu kita tidak tergugah, lalu kita tidak merasa gembira, lalu kita tidak senang. Allah yang mengundang kita untuk bisa mengerjakan ibadah haji. Allah yang mengundang kita untuk bisa datang ke rumah Dia yang suci, Masjidil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah. Dan yang mengantarkan undangannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Allah katakan, ya'tuka rijalan. Maka orang-orang yang beriman akan datang mengerjakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Ya'tuka rijalan. Kenapa? Karena bangga telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka akan berjalan kaki untuk sampai ke sana. Wa 'ala kulli dhamirin ya'tika min fajjin 'amiq. Atau mereka akan datang dengan menaiki unta-unta yang kurus dan datang dari negeri-negeri yang sangat jauh dari kota Mekah. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang-orang yang beriman ketika mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang-orang yang memiliki iman ketika ia mengetahui bahwa ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan berusaha untuk bisa mengerjakan haji, untuk bisa sampai ke tanah suci, walaupun harus naik seekor unta. Jadi apabila tidak ada kendaraan lain, tidak ada Boeing 737, tidak ada Airbus, tidak ada Sukhoi, yang ada hanya unta di kebun binatang Ragunan, maka orang beriman akan berusaha mendapatkan unta tersebut untuk pergi ke tanah suci. Wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan mereka akan naik unta yang kurus dari penjuru dunia yang jaraknya jauh dari kota Mekah. Lalu bagaimana dengan kita yang memiliki rezeki, yang memiliki kesehatan, yang memiliki semua persyaratan untuk bisa pergi ke tanah suci? Tidakkah kita tergugah dengan undangan ini? Akankah kita masih menundanya dengan alasan rapat, dengan alasan proyek, dengan alasan bisnis, dengan alasan pekerjaan? Kita diundang oleh Allah. Apabila kepala negara mengundang kita, apakah kita bisa menolaknya dengan alasan rapat? Apakah kita akan menolaknya dengan alasan ada tender atau ada bisnis? Ini Allah yang mengundang, bukan pejabat, bukan tokoh, bukan ulama, bukan kepala negara. Rabbul Alamin yang mengundang kita yang hina, yang pendosa, yang banyak sekali kekurangan. Tidakkah kita merasa terharu dengan undangan tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk sampai di sana? Ingat, harta kita akan dipertanyakan oleh Allah. Kesehatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari itu kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah akan tanya tentang gaji kita, waktu kita. Kenapa kita punya gaji, kita punya uang, tapi kita tidak berangkat ke sana? Atau kita tidak berusaha untuk bisa sampai di sana? Atau kita sengaja menunda-nunda? Padahal kita bisa berangkat pada tahun ini. Padahal kita bisa berangkat pada tahun depan. Padahal kita bisa berangkat 3 tahun lagi. Tapi karena lebih memilih untuk berhemat, kita pilih berangkat 10 tahun yang akan datang. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wafdullahi thalatha. Tamu Allah itu ada 3. Al-ghazi, wal-hajju, wal-mu'tamir. Orang yang berjihad, lalu orang yang mengerjakan ibadah haji, dan orang yang berumrah. Da'ahum, fa'ajabuh. Allah mengundang mereka, dan mereka penuhi undangan Allah. Fasa'aluhu wa'atahum. Maka sebagai gantinya, sebagai kompensasinya, ketika mereka meminta kepada Allah,
Allah akan kabulkan permintaan mereka. Karena mereka tamu-tamu Allah. Karena mereka undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mau luangkan waktu mereka. Mereka sisihkan harta mereka untuk bisa sampai ke tanah suci. Maka sebagai gantinya, apapun yang mereka minta, Allah akan kabulkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Sunnah Travel, PT Berkah Hidayah Sunnah. Travel haji dan umroh bimbingan sesuai sunnah.